Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk terkait tanaman melon. Jadi pada pagi ini saya akan melakukan perawatan atau treatment apa saja sih yang harus dilakukan teman-teman ketika teman-teman ingin menanam melon menggunakan sistem hidroponik seperti ini. Jadi ini tanaman melon yang saya tanam menggunakan sistem hidroponik vertigasi ya teman-teman. Jadi ada perawatan-perawatan khusus yang harus dilakukan teman-teman ketika teman-teman menanam melon. Salah satunya yaitu pemotongan cabang ya teman, atau biasa disebut dengan pruning. Nah, untuk pruning itu biasanya dilakukan di usia-usia vegetatif ya teman. Mungkin sekitar 14 hari itu biasanya akan dilakukan pemotongan cabang atau tunas. Nah, salah satu contoh yang akan kita potong seperti ini teman-teman. Jadi biasanya tunas-tunas yang tumbuh antara daun ke-1, ke-2 sampai ke-7 itu saya buang. Tujuannya agar buah yang nanti kita akan besarkan itu lebih maksimal. Dan ini salah satu contohnya. Sebenarnya ini nanti akan jadi calon buah, tapi karena saya ingin membesarkan calon buah di ruas ke-7 ke atas, makanya yang di bawah ke-7 ke atas itu nanti akan saya buang seperti ini. Jadi ini ada perawatan yang rutin dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman melon itu sendiri. Dan teman-teman ini harus melakukan pruning ini minimal 2 hari sekali ya teman-teman. Tujuannya agar lebih maksimal ke pertumbuhan batang utamanya. Dan setelah itu kita juga akan melakukan polinasi ya teman-teman. Nah, polinasi itu yaitu proses perkawinan atau pembuahan secara alami, biasa disebut dengan polinasi. Nah, untuk teman-teman yang menanam melon dalam greenhouse itu biasanya harus melakukan polinasi ya teman-teman. Tujuannya agar buah itu lebih maksimal. Berbeda lagi kalau teman-teman menanamnya itu di luar greenhouse. Biasanya kalau di luar greenhouse itu ada polinasi secara alami, misalnya dari lebah dan lain-lainnya. Nah, untuk di dalam greenhouse itu harus kita bantu dengan polinasi. Sebelum polinasi itu ada kriteria atau masukan yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Salah satunya dari usia tanaman melon itu sendiri. Biasanya usia di polinasi itu di kisaran 25 hari ke atas. Atau salah satu tandanya misalnya udah mengeluarkan bunga seperti ini, ada bunga jantan dan bunga betinanya teman-teman. Jadi nanti akan saya kasih contoh proses polinasinya itu. Nah, untuk polinasi itu sebenarnya sangat gampang. Yang pertama, teman-teman harus bisa membedakan dulu mana itu bunga jantan dan bunga betina. Nah, saya akan kasih contoh salah satu bunga betina itu. Ini saya kasih contoh adalah bunga betina ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, bunga betina itu biasanya tumbuh di ketiak batang atau di sela-sela batang. Dan dia itu memiliki kelopak bunga, dan di bawah kelopak itu memiliki seperti trompet, dan ini tuh nanti calon buah ya teman-teman. Nah, ini adalah namanya bunga betina. Nah, sedangkan ungu bunga jantan kita akan ambil sebagai contoh biar gampang. Nah, ini adalah bunga betina ya teman-teman. Bunga jantan, sorry. Ini bunga jantan. Nah, bunga jantan ini bentuknya seperti ini. Dia hanya memiliki kelopak, tidak memiliki calon buah di bawahnya. Dan untuk proses polinasi itu sangat mudah. Pertama-tama teman-teman harus mengambil bunga jantan. Nah, bunga yang siap dipolinasi itu cari bunga yang sudah mekar sempurna seperti ini. Begitupun dengan bunga betina yang nanti kita akan polinasi harus memiliki mekar sempurna. Jadi jangan yang belum mekar ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil, potong dan gunting ataupun tangan langsung. Nah, usahakan batangnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai terputus di sini. Tujuannya agar memegangnya nanti gampang dan polinasi pun lebih mudah. Nah, lalu setelah itu kita buang kelopaknya ini seperti ini, kita robek dan usahakan jangan sampai menyentuh tangan ya. Tujuannya agar serbuk sarinya itu tidak menempel ke tangan. Nah, seperti ini kita buang. Nah, seperti ini yang siap akan kita serbukan. Nah, setelah itu kita pilih mana bunga betina yang siap kita polinasi. Ini salah satu contohnya ya. Nah, polinasi kita tempelkan seperti ini. Nah, kita tempel. Nah, biasanya saya akan menggunakan
2 bunga jantan untuk 1 bunga betina. Tujuannya agar proses pembuahan itu lebih maksimal ya teman-teman. Jadi kemungkinan gagalnya itu sangat kecil. Dan kita lakukan ke semua bunga jantan yang sudah siap untuk dipolinasi ya teman-teman. Oke, betul. Dan untuk polinasi sendiri tuh waktu terbaiknya itu diusahakan di pagi hari ya teman-teman. Di antara jam 6 pagi sampai jam 9 itu waktu ideal untuk polinasi. Begitupun dengan browning, semua tahapnya itu dilakukan di pagi hari, jangan dilakukan di sore hari atau malam hari ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke proses yang lain. Nah, di sini pun ada sebenarnya banyak bunga-bunga yang sudah bermekaran, tapi karena ini saya nanamnya nggak bareng, jadi usianya itu nggak seragam ya teman-teman. Dan nanti akan saya tunjukkan juga proses atau contoh tanaman yang sudah kita polinasi beberapa hari yang lalu, ada di sebelah sana ya teman-teman. Karena ini ada nggak bareng nanamnya waktu itu, jadi pertumbuhan pun nggak beragam. Oke, kita akan pindah ke yang sebelah ya teman-teman. Kita akan tunjukkan hasil polinasi yang kemarin kita polinasi. Oke teman-teman, ini adalah contoh buah melon yang hasil kemarin kita polinasi, dan ini sudah berkembang seperti ini. Ini sengaja saya kasih tanda agar tidak lupa kalau ini sudah kita polinasi. Ini kurang lebih sudah 2 hari kita polinasi, dan kalau dilihat apa sih tandanya polinasi itu berhasil. Nah, seperti ini contohnya, buah yang kita polinasi itu berkembang atau membesar. Nah, ini kemungkinan akan berhasil nih, kemungkinan, walaupun nanti ada tahap-tahap selanjutnya untuk pemilihan buah, yaitu seleksi buah. Nah, biasanya saya akan menyisahkan buah 2 atau 3 yang saya polinasi untuk per batangnya itu. Nah, dari 3 buah itu nanti kita akan besarkan sampai sebesar telur biasanya. Nah, nanti setelah itu baru kita akan seleksi lagi mana yang menurut saya paling bagus untuk dibesarkan. Karena untuk tanaman melon itu biasanya saya hanya akan membesarkan satu buah per 1 pohon ya teman-teman. Walaupun nanti akan saya coba ada yang 2 buah per 1 pohon, itu sebagai referensi saya aja nanti untuk membandingkan dengan yang 1 buah. Seperti ini contohnya. Nah, untuk ketika teman-teman sudah menyeleksi seperti ini, misalkan ada 2 buah atau 3 buah, itu untuk prosesnya itu tahap ke atasnya itu teman-teman bisa membuang semua cabang yang tumbuh di atas buah yang kita akan perbesarkan. Tujuannya agar nutrisi yang kita pakai itu lebih terkonsentrasi ke pembesaran buah, jadi tidak kebuang sia-sia. Contohnya seperti ini, bunga-bunga yang seperti ini kita buang aja, kita bisa gunting. Nah, ini terus kita lakukan sampai cabang keberapa kita cari, kalau ada yang tumbuh tunas-tunas atau calon buah kita pruning atau kita buang itu. Tujuannya sama agar maksimal pertumbuhan ke buah. Nah, ini yang kemarin kita sudah polinasi baru 1 hari ini teman-teman. Nah, untuk polinasi sendiri itu biasanya nanti di ujungnya ini kita akan potong ya teman-teman. Ini belum saya potong karena ini baru kemarin dipolinasi. Nah, sekarang bisa ada juga yang memotongnya itu nanti setelah umur seminggu atau lebih. Tapi kalau saya langsung saya potong seperti ini. Jadi kita sisakan daun 1 di atas buah itu. Kita potong seperti ini. Nah, tujuannya sama agar nutrisi yang kita alirkan itu atau yang kita berikan itu lebih terkonsentrasi ke pembesaran buah. Jadi tidak ke pertumbuhan daunnya. Seperti itu teman-teman. Walaupun di sini sudah ada ya tentu. Ini sudah pembesaran dan ini kelihatannya sangat bagus nih. Cuman nanti saya akan bandingkan dengan yang atas ini. Antara 2 ini nanti kan saya pilih yang mana yang menurut saya paling bagus untuk dibesarkan nanti. Sebenarnya jadi gini teman-teman, untuk menanam melon itu sebenarnya banyak tahap-tahap yang harus dilakukan, khususnya di dalam greenhouse ya. Berbeda lagi kalau di luar greenhouse, dari mulai penyemaian sampai pindah ke tanam, dan pemberian nutrisinya pun ada tahap-tahapnya. Dan untuk pemberian nutrisi saya akan sedikit gambaran. Kalau saya di sini memberikan nutrisi itu untuk awal pindah tanam itu di kisaran 800 ppm ya teman-teman.
Dan di usia generatif biasanya itu akan baru saya akan tingkatkan seperti ini. Jadi usia tanaman ini udah masuk ke masa generatif ya, yaitu proses pembuahan. Dan masa generatif ini biasanya saya akan taikkan nutrisi itu di kecepatan 1200 ppm sampai nanti maksimal 1400 ppm. Jadi ada dua cara, ada yang langsung memaksimalkan dari awal, ada juga yang cara secara bertahap untuk pemberian nutrisinya itu. Kalau saya lebih memilih secara bertahap karena tanaman itu menyesuaikan dengan usianya agar tidak boros juga untuk nutrisi kalau menurut saya. Silahkan itu nanti teman-teman mau pakai cara yang mana. Dan nanti pun ini masih ada tahap-tahap selanjutnya ya teman-teman. Jadi setelah ini nanti kita akan sisakan daun itu hanya di kisaran 25 atau 30 buah saja. Untuk nanti kalau udah pemilihan buah, misalkan udah ada buah yang emang kita pastikan untuk dibesarkan, biasanya ujung si pucuk ini nanti kita akan potong ya teman-teman. Seperti ini nanti kita akan gunting, cuman belum sekarang ya, ini sebagai contoh saja. Nanti kita akan potong, tujuannya sama agar buah atau nutrisi yang kita alirkan itu lebih terkonsentrasi ke pembesaran buah. Tujuannya agar buah lebih maksimal dari mulai ukurannya dan juga rasanya biasanya. Nanti itu akan saya bikin video tahap selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada sharing pada pagi ini mungkin cukup sekian. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk tahap selanjutnya. Semoga sharing kita pada pagi ini bermanfaat ya, untuk khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.